Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tipu daya syaitan yang mereka berikan kepada manusia, mereka membuat pemahaman manusia terhadap sesuatu hal yang memiliki keutamaan besar itu mereka tinggalkan. Dan di antara kebodohan umat manusia itu adalah ketika mereka mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh syaitan itu. Ketika mereka ikut dengan apa yang mereka berikan dalam hati-hati mereka dan dalam jiwa-jiwa mereka. Syaitan menampakkan kemaksiatan sebagai keindahan dan mereka menampakkan sebuah kebaikan sebagai sesuatu hal yang pantas untuk mereka tinggalkan. Maka tidak aneh, tidak jarang kalau sekiranya umat manusia banyak di antara mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan cenderung untuk mengamalkan perkara-perkara yang haram. Mereka meninggalkan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka, dan mereka acuh terhadap perkara-perkara yang mereka dilarang darinya. Termasuk di antara hal yang pada zaman kita ini tidak lagi mendapatkan perhatian umat manusia, sementara itu adalah hal yang agung, hal yang besar, perkara yang wajib. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang besar, memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang mereka meninggalkannya, yaitu perkara salatul jamaah, perkara melaksanakan salat jamaah. Ikhwan sekalian, ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak ayat dan hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat jamaah dan juga mengancam orang-orang yang mereka enggan dan meninggalkan salat jamaah. Belum lagi kalau kita bercerita dan berbicara tentang fadilah-fadilah, kemuliaan orang-orang yang mereka berada di saf terdepan, kemuliaan orang-orang yang mereka menyambung saf, keutamaan orang-orang yang mereka berada di saf sebelah kanan, keutamaan orang-orang yang mereka duduk dari satu salat menuju salat yang berikutnya. Terlepas dari itu semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tidaklah seseorang bersuci dari rumahnya menuju salat wajib di masjid-masjid kaum muslimin kecuali untuk mereka itu pahala seseorang yang berihram dalam keadaan haji. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mereka berjalan ke masjid-masjid kaum muslimin untuk melaksanakan salat jamaah di kegelapan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina bil lailati fid dhulam, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka berjalan dari rumahnya menuju masjid-masjid kaum muslimin dalam keadaan kegelapan, bahwasanya mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pencahayaan yang sempurna pada hari kiamat kelak. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedukasi, memberikan kepada kita iming-iming dan keutamaan, fadilah dan kemuliaan bagi orang-orang yang mereka mau mendatangi masjid-masjid kaum muslimin. Dan tidaklah orang-orang meninggalkan salat jamaah kecuali mereka adalah orang-orang munafik, ma'lumun nifaq, yang kemunafikan dalam hatinya telah diketahui. Lihat bagaimana sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha
illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan kami atau saya melihat para sahabat mereka sangat menjaga salat jamaah, dan tidaklah orang-orang meninggalkan salat jamaah kecuali dia itu adalah munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali mereka itu adalah orang-orang munafik yang kemunafikan dalam hatinya jelas. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan itu bukan ucapan kami, bukan kalimat dan ujaran kebencian dari kami, namun perkataan sahabat radhiyallahu anhu. Dan juga mereka mengambil daripada apa yang mereka simpulkan dari penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan di antara penyakit-penyakit kemunafikan itu adalah, kata Allah Azza wa Jal, mereka itu apa? Wala ya'tuna salata illa wa hum qusala. Mereka itu tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Orang-orang yang malas mendirikan salat, mendatangi salat-salat jamaah, kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqin, mereka itu adalah orang-orang munafik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, athqalus salati 'alal munafiqin, seberat-berat salat bagi orang-orang munafik. Seberat-berat salat itu bagi orang munafik. Artinya orang-orang yang mereka merasa berat, merasa enggan, acuh daripada mendatangi masjid-masjid kaum muslimin untuk mendatanginya dalam rangka mengerjakan salat-salat wajib dengan berjamaah bersama kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai munafik, orang-orang yang terjangkit dengan penyakit kemunafikan. Wal iyadu billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, dan sebagai bentuk peringatan kepada diri sendiri, marilah sama-sama masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah nikmatkan kepada kita untuk kita bersama, kita makmurkan, kita indahkan, dengan banyaknya kita hadir di dalamnya mengerjakan salat fardu, salat wajib. Belum lagi kalau sekiranya kita berbicara tentang ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan, aku sangat ingin untuk membawa beberapa orang-orang laki-laki, membawa kayu-kayu bakar untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin yang di dalamnya itu ada orang-orang dewasa laki-laki yang tidak mendatangi salat-salat jamaah. Laulan nisa, kalaulah bukan karena adanya perempuan-perempuan di rumah mereka, dan juga bukan karena adanya anak-anak kecil dalam rumah mereka, maka itu akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang mereka tidak melaksanakan salat jamaah adalah maghrur, orang-orang yang ditipu oleh syaitan, sehingga mereka menganggap bahwasanya salat jamaah adalah perkara yang sunnah, salat jamaah adalah perkara yang kalau tidak diamalkan tidak mengapa. Sementara itu adalah perkara yang wajib, karena Allah menyatakan warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku' bima'nal jamaah, yang dimaksudkan adalah dengan melaksanakan salat jamaah. Demikian pula di antara tipu daya syaitan yang kemudian manusia tertipu dengannya adalah mereka menganggap remeh perkara sedekah, perkara infak, perkara memberikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada mereka. Itu juga di antara bentuk tipu daya syaitan yang terkadang manusia menganggap indah perkara tersebut. Mereka meninggalkan salat jamaah, mereka juga enggan bersedekah, berinfak. Sementara di antara cita-cita penduduk kubur, ketika mereka telah masuk dalam kubur mereka, mereka berkeinginan untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berderma dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala infak Allah berikan. Itu cita-cita tertinggi penduduk kubur yang mereka sekarang telah mendekam dalam kubur-kubur mereka, rahimahumullah in kanu muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebelum penyesalan itu ada, dan yang namanya penyesalan selalu di akhir. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita, telah menerangkan kepada kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada para sahabat, dan kemudian penjelasan itu sampai kepada kita.
bahwasanya perkara salat jamaah bagi laki-laki perkara yang tidak bisa ditawar, dan perkara sedekah adalah perkara yang penting bagi seseorang yang ingin mendapatkan surga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Abu Talhah menyedekahkan semua kebun beliau atau kebun bayruhanya. Ketika itu maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Inilah harta yang menguntungkan, dan itulah harta yang memberikan keuntungan kepadamu wahai Abu Talhah. Lihat, keuntungan bukan dengan disimpan, keuntungan harta bukan dengan ditimbun, keuntungan harta bukan dalam rekening. Namun keuntungan harta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala dikeluarkan di dalam sedekah, dalam bentuk infak, berderma di jalan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Makanya orang-orang yang mereka mudah berderma, mudah bersedekah, maka mereka itu pula lah orang-orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi mereka untuk mengerjakan salat-salat jamaah. Karena betapa banyaknya peluang di zaman kita ini, peluang untuk bersedekah itu ada ketika kita melihat banyaknya kaum muslimin yang mereka meninggalkan salat jamaah, sementara kita lihat keperluan masjid begitu banyak. Namun ketika seseorang mereka itu membiasakan dirinya salat berjamaah, dan kemudian setiap kali itu mereka melihat adanya kotak-kotak infak yang disediakan di dalam masjid, semoga setiap kali mereka melihat, di situ pula Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya pintu-pintu sedekah dan pintu-pintu kebaikan dalam bentuk sedekah. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, idza futiha li ahadikum abwabul khairi falyusri fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Jika dibukakan untuk salah seorang di antara kalian pintu-pintu kebaikan, maka bersegeralah, jangan karena dia tidak tahu kapan pintu itu akan tertutup darinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ilaih fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari khutbah yang pertama, jadilah kita orang-orang yang menang, dan jadilah kita orang-orang yang terbebaskan, merdeka dari jajahan-jajahan syaitan. Dan di antara perkara yang dijadikan oleh syaitan sebagai bentuk penjajahan bagi umat muslim adalah mereka membuat tipu daya bahwasanya perkara salat jamaah adalah perkara yang boleh ditinggalkan, sementara itu perkara yang wajib bagi seorang muslim. Dan juga di antara perkara yang dibuat tipu daya tentangnya oleh syaitan adalah permasalahan infak, permasalahan sedekah, yang banyak di antara kita tertipu oleh apa yang disampaikan oleh syaitan, bahwasanya sedekah itu mengurangi harta. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Kata Allah, apapun yang kalian keluarkan dari sedekah berupa harta, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggantinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita daripada tipu daya syaitan tersebut, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم استووا استقيموا صوف رؤوس mendapat الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.